Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Jumpa lagi dengan saya, kreator Javaling. Kali ini saya mencoba sharing tentang proses pembuatan Power BTL versi low cost atau Power BTL dengan biaya murah. Power ini pesanan teman yang akan dipakai untuk low sub miniatur sound system. Boxnya menggunakan bahan triplek ukuran 50 x 52 cm, tinggi 12 cm. Tinggal kita beli plat panel depan belakang yang harganya kisaran 80 ribuan. Kita baru saja selesai membuat box dan selesai fitting, tata letak semua alat dan komponen yang dipakai di Power BTL ini. Dalam rangkaian Power BTL ini, kita menggunakan 4 lembar pendingin, 12 sirip yang panjangnya 20 cm. Dan tiap-tiap pendingin atau heatsink sudah terpasang 3 set final Sanken C3858 dan pasangannya A1494 lengkap dengan PCB final dan resistor emitor finalnya. Dan untuk resistor basis menggunakan 4,7 ohm setengah watt. Untuk trafonya kita pakai 20 ampere 45 CT, mereknya BELT belt, ini trafo lawas ya. Untuk elko PSU utama, PSU power, kita menggunakan Rubicon 10.000 mikrofarad 100 volt sebanyak 4 set terpasang pada PCB. Elko ini juga elko lawas. Untuk dioda bridge, dioda penyiarah arus PSU power, saya menggunakan tipe MP3510, yaitu 35 ampere 1000 volt. Bentuk fisiknya seperti ini. Dioda ini saya berani bilang original ya, karena sudah lama saya pakai dioda tipe ini. Kalau Power BTL balap yang lebih besar dayanya dari power yang saya rakit kali ini, saya pakai dioda MP3510 ini 2 biji, dipasang paralel. Jos banget tanpa kendala. Hahaha. Dioda ini saya tambah pendingin karena hangat saat power di-on-kan. Untuk fan atau kipas, kita menggunakan ukuran 9x9 cm yang high speed. Tegangan kerjanya 24 sampai 48 VDC. Kipasnya tebal ya. Kipasnya saya tinggikan. Saya kasih holder seukuran triplek, kira-kira 2 cm lah. Biar kipasnya agak tinggi posisinya, agar kipas berada di tengah-tengah pendingin, sehingga pendinginannya optimal. Power BTL kipasnya wajib high speed ya, biar cepat mengurai panas. Tahap selanjutnya kita menyiapkan kit SOCL 506 mono sebanyak 4 unit. Karena yang akan kita rakit kali ini adalah Power BTL stereo. Kit SOCL 506 ini saya rakit sebelumnya dengan menggunakan komponen standar. Jadi bukan beli di tokoan itu ya. Lanjut, pada kit SOCL 506 ini ada sedikit modif pada air feedback atau air gain yang aslinya 47K, kita turunkan ke 33K biar low-nya lebih rendah. IC TL071 menggunakan yang bagus. Untuk IC yang brand TI, Texas Instruments, ada tanda dot atau bulatan itu ya. IC Texas Instruments TI ada 2 macam. Yang biasa yang ada cowaan itu, kalau yang bagus yang tandanya dot atau titik bulat. Dan C input yang aslinya 22 nanofarad
Saya ganti elko 2,2 mikrofarad karena power BTL ini untuk low dan sub. Untuk tahap selanjutnya, kita memberikan nomor pada keempat kit SUCL 506, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Biar kita lebih mudah dan gampang di tahap pengecekan dan pengetesan masing-masing rangkaian, sehingga memudahkan kita mengingatnya dengan melihat nomor kit. Masing-masing kit nantinya kita akan tes satu persatu. Kita akan tes kitnya saja tanpa final, karena kit SUCL ini bisa kita tes tanpa final. Sudah tahu alasannya ya kenapa bisa dites tanpa final. Karena transistor DEF, dual emitter follower, atau transistor sebelum final, R emitornya yang nilainya 330 ohm itu dihubungkan ke jalur speaker. Dan ada juga yang saat kita tes kit power harus ada final, karena emitter DEF atau pre-driver atau transistor driver ada yang resistor itu emitter to emitter, tidak terhubung ke jalur speaker. Jadi TR tersebut dirancang bekerja di kelas A. Ngetesnya harus pakai TR final. Selanjutnya kita menyiapkan pengkabelan untuk kit rangkaian yang ke PSU utama, dan menyiapkan alat ukur untuk mengukur tegangan, mengukur DCO dan tegangan bias transistor final. Saya pakai 2 avometer ini ya. Oke, selanjutnya adalah tahap pengecekan 4 kit SUCL 506. Kit nomor 1 kita akan ukur pertama kali. Kita sambungkan tegangan positif, negatif, dan ground dari PSU utama ke kit nomor 1. Sebagai info tambahan, kit SUCL yang kita pakai kali ini adalah kit yang paling sederhana. Tidak ada trimpot pengaturan DC offset dan tidak ada trimpot pengaturan tegangan bias. Pada kit SUCL 506 ini yang diubah dari rangkaian sebelumnya UCL 150 yang signifikan adalah merubah tipe transistor dan menambah IC DC servo, mengganti tipe transistor biar tegangan kerjanya bisa lebih tinggi, dan menambah IC DC servo. IC-nya TL071. Fungsi rangkaian DC servo ini adalah sebagai rangkaian integrator yang tanda petik 2 memaksa output speaker tetap stabil di 0 volt. Lanjut lagi ke rangkaian. Kita juga memasang kabel dari titik ukur B+, basis plus, dan basis main ke probe merah avometer, sedangkan probe hitam avometer ke titik ground PSU. Jadi 2 avometer ini kita akan ukur B+ dan B min secara bersamaan. Steker listrik sudah kita sambungkan ke listrik, saklar on. Amati nilai tegangan pada kedua avometer. Sambil berproses tunggu beberapa detik sampai tegangan di avometer mulai stabil. B+ menunjukkan 372 mV dan B min-nya 381 mV. Selanjutnya satu avometer kita pakai mengukur DCO. DCO menunjukkan 0,4 mV. Berarti rangkaian ini dalam keadaan baik ya. Rangkaian 1 normal.
untuk tahap selanjutnya kita akan tes dan mengukur kit SUCL 506 nomor 2. Langkah-langkahnya sama dengan kit nomor 1. Kita sambung kabel plus, min dan ground PSU ke kit rangkaian nomor 2. Kemudian memasang kabel sambungan dari titik ukur B plus dan B min ke probe merah avometer. Jangan lupa selektor batas ukur voltmeter pada posisi DC volt dan kedua probe hitam avometer ke ground PSU. Setelah tersambung semua kabel PSU dan kabel titik ukur avometer B plus dan B min, selanjutnya kita colokkan steker listrik ke stop kontak listrik. On-kan saklar power, kemudian amati nilai volt pada avometer. Tunggu beberapa saat sampai angka voltmeter stabil. Avometer sebelah kiri tegangan B plus menunjukkan nilai 370 mV dan avometer sebelah kanan tegangan B min menunjukkan nilai min 380 mV, selisih 10 mV antara B plus dan B min. Selanjutnya kita lepas probe merah avometer yang sebelah kiri untuk mengukur DC offset. DCO menunjukkan nilai 0,1 mV. Dengan demikian, kit SUCL 506 nomor 2 ini normal ya, bekerja dengan baik. Selanjutnya kita akan mengetes kit SUCL 506 nomor 3. Langkah-langkahnya sama dengan kit-kit sebelumnya 1 dan 2. Kita pasang tegangan PSU yang ke kit SUCL 506, pasang kabel test point B plus dan B min yang ke avometer probe merah, kabel probe hitam avometer keduanya tersambung ke ground. Setelah terpasang semua, colokkan kabel listrik, on-kan saklar power, kemudian lihat tegangan yang ditunjukkan oleh avometer. B plus menunjukkan 378 mV dan B min 388 mV. Selanjutnya kita cek DCO. DCO menunjukkan min 2,9 mV. Masih masuk ya. Artinya kit 3 ini kondisinya baik dan siap dipasang. Selanjutnya kita akan mengecek kit SUCL 506 nomor 4. Kit ini adalah kit yang terakhir ya. Langkahnya masih tetap sama dengan cara mengecek kit SUCL sebelumnya. Pasang tegangan PSU plus min dan ground. Pasang pin pengukuran B plus dan B min yang dihubungkan ke probe merah 2 avometer. Sedangkan kabel hitam
kedua avometer dihubungkan ke ground PSU. Selanjutnya, colokkan kabel listrik, on-kan saklar power, dan amati pengukuran pada kedua avometer. Tunggu sampai pengukuran stabil. Kalau tegangan di kedua titik B plus dan B min nilainya agak mirip, kemungkinan DCO mendekati 0. Jadi selisih B plus dan B min ini sekitar puluhan milivolt. DC offset tidak harus persis 0,00 milivolt. Di bawah 20 milivolt DCO itu sudah bagus ya. Tegangan B plus menunjukkan 375 milivolt dan tegangan B min menunjukkan min 388 milivolt. Selanjutnya, avometer yang sebelah kiri kita cabut probe merah dan mengukur DCO. DCO menunjukkan 0,7 milivolt. Dengan demikian, kit keempat ini dalam keadaan bagus ya, bekerja dengan baik. Setelah 4 kit SUCL 506 kita tes dan hasilnya normal, bekerja dengan baik semua. Selanjutnya kita akan memasang keempat kit SUCL 506 barusan ke 4 pendingin yang sudah kita fitting sebelumnya. Jadi kita akan melepas dulu pendingin dan memasang kit SUCL 506 ke masing-masing pendingin sesuai nomornya. Pendingin 1 dan pendingin 2 akan dibuat satu mono BTL. Dan pendingin 3 dan 4 akan dibuat satu mono BTL kedua. Selanjutnya kita akan memasang kit SUCL 506 ke masing-masing pendingin. Selanjutnya kita instalasi kabel untuk pendingin 1. Yang pertama kita solder kabel tegangan main dari PCB final untuk kabel yang ke main PSU. Di PCB final ini jalur kaki kolektor transistor final A1494 ya. Selanjutnya kita solder kabel tegangan plus dari PCB final untuk kabel yang ke positif PSU. Di PCB final, jalur ini adalah jalur kaki kolektor transistor final C3858 ya. Kabel plus dan min dari final untuk kit SUCL 506 sudah ada. Pasang kit rangkaiannya pas dengan lubang spacer. Solder kabel B min dari kit yang ke basis final. Solder jalur out speaker dari kit SUCL 506 yang ke PCB final. Solder kabel B plus dari kit SUCL 506 yang ke basis plus final. Pasang more 2 spacer. Solder tegangan min yang dari PCB final ke kit SUCL 506. Solder tegangan plus yang dari PCB final ke kit SUCL 506. Kit 1 selesai, tinggal dicoba. Selanjutnya kita instalasi kabel pada pendingin 2. Langkah-langkahnya sama dengan
yang instalasi pada pendingin 1, yaitu memasang kabel tegangan min dan plus dari PCB final yang ke PSU. Selanjutnya memasang kabel dari B plus dan B min kit rangkaian SUC506 yang ke PCB final. Selanjutnya menyambung jalur out speaker kit SUCL506 yang ke out final. Selanjutnya menyambung kabel tegangan sumber plus dan min dari PCB final ke kit SUCL506. Pastikan solderan sudah baik. Selesai, tinggal tes bunyi. Selanjutnya kita instalasi kabel pada pendingin 3. Langkah-langkahnya sama dengan yang instalasi pendingin 1 dan 2, yaitu memasang kabel tegangan plus dan min dari PCB final yang ke PSU utama. Selanjutnya menyambung kabel dari B plus dan B min kit SUCL506 yang ke PCB final. Selanjutnya menyambung kabel dari jalur out kit SUCL506 ke out PCB final. Selanjutnya menyambung kabel tegangan sumber plus dan min dari PCB final ke kit SUCL506 untuk tegangannya. Cek kembali hasil solderan ya. Pastikan solderan benar-benar matang. Kit selesai, tinggal tes bunyi. Selanjutnya kita akan instalasi kabel pada pendingin 4. Langkah-langkahnya masih tetap sama seperti yang sebelumnya, yaitu memasang kabel tegangan plus dan min dari PCB final yang ke PSU. Pasang rangkaiannya, paskan dengan spacer. Kemudian kita menyambung tegangan BW min yang ke final. Kemudian kita menyolder jalur out speaker dari kit SUCL506 ke PCB final out. Kemudian kita menyolder B plus ke basis final. Kemudian kita menyolder kabel tegangan dari PCB final sumber min plus yang ke kit SUCL506. Pastikan solderan sudah baik. Selesai, tinggal tes bunyi. Oke, baru saja kita selesai instalasi 4 kit SUCL506 ke pendinginnya masing-masing. Tahap selanjutnya adalah memasang kembali keempat pendingin ke dalam box power amplifier seperti semula. Setelah memasang ke tempat fitting semula keempat pendingin, selanjutnya kita akan tes bunyi atau tes suara keempat power amplifier ini. Kali ini saya memang tidak melakukan pengukuran daya output melihat bentuk gelombangnya. Kali ini kita cukup tes dengar saja. Suaranya normal apa tidak? Ada serak apa tidak? Kalau keempat mono power amplifier ini semuanya normal, enak, selanjutnya masuk ke tahap mem-BTL, yaitu mem-BTL pendingin 1 dan pendingin 2 dan mem-BTL pendingin 3
dan pendingin 4. Oke, sekarang kita tes bunyi dulu. Mono power amplifier 1, 2, 3, dan 4. Oke, rangkaian sudah siap. Sekarang waktunya kita nyoba yang kit 1, Bi. Mana kit 1, Bi? Oke, silakan dipasang. Ini ground sudah masuk ya, ground ini. Ya, Pak. Oke, ini ground sudah masuk. Tinggal tegangan min plusnya. Plusnya, Pak. Oke, ini pasang ini. Terus kabel minnya. Berikutnya kabel speakernya, Bi. Siapa? Ini kabel speaker yang hitam ke ground. Ini Fajri. Halo Jri. Ini Mas Hofi. Wah. Oke. Jadi 4 channel kemarin sudah dicoba cek DCU dan bias. Hati-hati Vi, nyoldernya takut konslet ya. Hati-hati Vi. Cek dan cek lagi setelah nyolder. Yes. Terus kabel speakernya aja deh. Kabel speaker ini aja deh. Oke. Tinggal kabel input. Connecting, Pak. Jet. Betul. Oke, ini kabel kalah ya. Pasang volume ya. Masuk ke sini ya. Tinggal pasang jack HP-nya pasang. Spiru, Pak. Jadi bebas. Sebentar. Oke. Apa namanya? Tinggal coba HP ya. Awas kabel-kabelnya. Ini plus jadi betul jadi. Ya, betul plus, Pak. Oke, ini main. Oke. Speaker sudah masuk, tinggal coba ke HP. Jadi 4 mono sebelum di BTL kita coba satu-satu. Coba copkan ke listrik. Kipas sudah nyala ya. Kasih musik coba. Volume.
ke power nomor 1. Power nomor 1 sudah berjalan normal ya? Ya, Pak. Oke, silakan dimatikan. Coba kipasnya dilepas dulu tegangannya ya, biar tidak berisik. Dilepas tegangannya kipasnya. Oke, lanjut ke rangkaian 2 dulu. Oke, kita lanjut ke kit rangkaian nomor 2, pendingin nomor 2. Ini kabel negatif, ini kabel positif. Untuk kit yang nomor 2 ini. Ini kit nomor 2. Kabel input sudah masuk ini. HP-nya nih. Oke, dicoba. Kipas sudah dimatikan biar tidak berisik. Coba. Oke, lanjut ke mono ketiga. Ke sini ya. Break dulu, kita sambung kabelnya. Sekarang kit ketiga. Kabel input sudah terpasang. Ini 2 tegangan. Ini positif dan ini negatif. Kabel speaker ini. Kabel speaker sudah masuk ke sini. Volume lebih angka aja. Iya, kita coba. Ya, bermotor gitu. Ini coba aja. Oh, ya. Rangkaian ketiga oke. Lanjut ke rangkaian keempat. Lepas dulu. Kita coba kit keempat. Inputnya ini sudah masuk. Ini kabel tegangan. Ini minus. Yang ini positif. Oke. Kabel out ya. Ini masuk. Coba ini. Kabel ground sudah masuk. Yang ke speaker.
Oke, dicoba. Jadi siapkan jadi. Oke, selesai sudah pengujian 4 kit ini. Semuanya sudah normal, tinggal kita akan mem-BTL. Kit 1 dan 2 akan di BTL. Dan kit 3 dan 4 ini BTL. Oke, kita siapkan rangkaian BTL-nya dulu dengan transistor. Oke, akhirnya selesai juga rangkaian power BTL SOCL 506 ini. Trafo 20 ampere kotak 40 CT. 1, 2, 3, 4. Ada 4 rangkaian mono ya. 1, 2, 3, 4. Lebih dekat jadi. Ini elko PSU-nya. Kemudian rangkaian BTL-nya ini menggunakan 1 transistor. Jadi 3 dan 4 ini rangkaian BTL-nya ada di nomor 3. Terus yang di sini 1 dan 2 rangkaian BTL-nya ada di pendingin nomor 2. Steker listriknya mana? Coba dicolokkan ke listrik. Colokan jadi. Saklarnya. Volumenya cek. Kecil. Oke, plug.
Perhatikan. Oke, untuk skemanya akan saya gambarkan setelah ini. Skema rangkaian BTL dengan transistor. Oke, untuk rangkaian BTL-nya seperti ini. BTL transistor, tegangan sumbernya 40 VAC sama dengan 59 VDC. Jadi BTL dengan transistor ini single supply ya, plus dan ground. Tegangan rangkaian BTL ini ngambil dari tegangan utama power amplifier. R-SUN-nya 4K7 2 watt di sini. Terus ada R1 100K, R dari positif ke basis 100K, dan dari basis ke ground 47K. RC dan RE ini dibikin sama. RC dan RE dibikin sama sehingga gainnya 1 kali 5K6 5K6. Transistornya menggunakan jenis NPN. Ingat VCE-nya ini 18, jadi cari transistor yang VCE-nya lebih dari 20 volt, 50 volt oke. Ini BC546 atau 2N5551 boleh, itu VCE-nya besar. Ada C input ini ya. Saya pakai 2,2 mikro, ini sama di out plus dan out min. Boleh 4,7 sampai 10 mikrofarad sesuai selera. Tegangannya sudah saya ukur seperti ini. Ini di 13 volt, di R3 R-SUN di 100K 31,4 volt, di R2 47K tegangannya 14,4. Di RC dan RE tegangan jepitnya sama 13,8 karena nilai R-nya sama. Tegangannya di sini ke sini 46. Jadi kalau di total 13 tambah 46 59, betul ya. Ini tambah ini VCC. Ini tambah R1 tambah R2 sama dengan VCC. Out plus dan out min tinggal kita sambungkan ke masing-masing rangkaian mono power amplifier. Jadi dengan dua rangkaian mono power dihubungkan dengan rangkaian BTL ini, maka jadilah power BTL. Rangkaian ini sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya ya, membuat rangkaian power BTL dengan satu transistor. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Proses perakitan power BTL stereo sudah selesai kita laksanakan dan bekerja dengan baik. Tahap selanjutnya adalah merapikan pengkabelan di panel depan dan panel belakang. Fitting terakhir adalah merapikan pengkabelan. Pastikan semua rangkaian solderan sudah baik. Kabel-kabel kita talitis biar rapi. Semua skrup kencang semua.
tidak goyang. Rangkaian BTL sudah dilem, rapikan kabel-kabelnya, ya agak rapi-rapi banget sih. Yang penting optimal lah. Ini power BTL kelas murah meriah untuk power low sub miniatur sound system. Kalaupun murah, ini cukup lah untuk dipakai pada miniatur sound system. Selanjutnya kita akan pasang tutup kanan kiri dan memasang tutup atasnya. Sekian dulu, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bolo. Dan tak lupa makasih buat Brewok Musik. Musiknya keren banget.